Perkenalkan, nama saya Sandi Kurnia. Saya di sini ingin wawancara kepada Masnya tentang toko ini. Sebelum mulai wawancara, saya mau nanya dulu siapa sih nama Masnya? Nama saya Yana Luyana, bisa dipanggil Yana. Saya di sini sebagai kepala toko atau penanggung jawab di cabang yang di Tiban ini. Saya bekerja di sini udah lumayan lama dan insya Allah bisa menjawab semua pertanyaan. Kalau Masnya udah berapa lama kerja di sini? Saya semenjak 2016 sampai sekarang. Dari dulunya saya bekerja di Jakarta selama 2 tahun, terus saya pergi ke Batam mencari kerjaan dan dapat di sini. Kalau boleh tahu ini kapan ya toko ini didirikan? Didirikan sekitar tahun 2017. Saya di sini ingin menanya-nanya tentang peralatan rumah tangga lah ya. Ya. Kalau di toko ini apa sih produk yang laris terjual? Produk peralatan rumah tangga yang laris terjual? Kalau soal produk yang terlaris di sini, kebanyakan seperti pecah belah itu kan, kayak kotak makan, terus kaca, seperti botol-botol juga laris. Rata-rata di sini semuanya laris kecuali kayak toples yang kecil-kecil itu kan. Mungkin orang menganggapnya harganya 7.500 kecil itu agak mahal kan. Kebanyakan orang itu mengambil barang itu yang besar-besar gitu. Seperti kayak toples bumbu ataupun pot ataupun baskom kayak gitu. Peralatan rumah tangga. Kalau boleh tahu itu range harganya berapa ya yang untuk yang laris itu? Di sini kebetulan kita dari awal komitmen harga 7.500, tidak mengurangi atau melebihi gitu kan. Kalaupun ada harga yang lebih dari harga 7.500, kita bikin kayak misalkan contoh sapu itu kan ada gagang sama kepala sapu. Kita bikin harga 15, tapi dibagi dua tetap jatuhnya jadi 7.500 karena gagang 7.500, kepala sapu 7.500. Kita tetap stay di harga 7.500. Kalau untuk penjualannya berapa sih per unitnya selama sebulan tuh? Per unit selama sebulan. Kita bilang kita sapu aja lah, dalam 1 bulan itu kita kadang lebih dari 144 unit itu dari sapu ya. Kadang kalau dari segi toples kita melebihi 1.000 toples bisa. Termasuk kayak pot bunga itu juga kadang kita pengiriman itu dalam sebulan itu ada 1.000 juga. Kita di atas 1.000, kalau yang laku-laku di atas 1.000 itu bisa jadi sebulan itu habis. Itu yang paling mahal paling istilahnya paling laris ya. Yang paling nggak laris itu paling sebulan itu 24 ataupun 48 dalam sebulan. 48 unit itu yang nggak laris. Kalau misalnya seperti keranjang, produk plastik itu, Ya. itu berapa ya penjualan dalam sebulan? Selama sebulan ya. Dalam unit apa harga? Unit. Unit ya, dalam unit itu keranjang itu bisa sampai 96 unit itu bisa. Karena kita kan sebulan itu ada pengiriman 2 kali. Kalau satu kali pengiriman 96 unit ataupun 120 unit, dalam sebulan 2 kali pengiriman berarti 240 unit itu habis keranjangnya. Nah, ini kan harganya 7.500 Ya. Kalau mau nanya ini apakah Mas ini ada riset nggak dari kompetitornya mengenai harga? Kalau ada riset atau enggaknya, saya pernah dengar sih dari atasan saya. Soalnya kita sebelum
buka toko ini kita riset dulu, kita nengok di serba 8.000. Nah, serba 8.000 gimana caranya kita di bawah harga 8.000, dan kita mencari barangnya pun kita bukan di area Batam aja, kita nyarinya di Jakarta, pengiriman dari Cina, kadang Malaysia, tapi kebanyakan dari Jakarta gitu, kayak dari PT apa gitu. Hingga kita tahu harga dari lapangan itu sekian, jadi kita berani jual 7.500. Kalau untuk menetapkan harga itu bagaimana caranya? Apa metode yang dilakukan? Kita kalau menetapkan harga tergantung dari kita di lapangan mencari barang ya. Kalau seandainya kita mengambil barang itu dalam jumlah banyak, kemungkinan harga pun agak turun dari suppliernya gitu kan, ataupun kita mencari istilahnya dapat bonus gitu, dari sekian ini kita mendapat bonus berapa unit. Nah, itu kita mencari barang yang seperti itu. Kalaupun ada barang yang melebihi harga 7.500 atau harga dari kita modal, itu kita nggak bakal ngambil. Kalaupun ada yang kita jual harga melebihi dari 7.500, itu mungkin menarik dari luar biar orang bisa datang ke toko. Kalau untuk konsumennya sendiri, apakah ada pelanggan yang tetap dan terus kembali membeli lagi? Oh, itu tentu pasti ada. Selama saya 8 tahun lebih itu di sini, saya perhatikan toko ini mempunyai konsumen yang tetap atau pelanggan tetap gitu, selalu beli di sini, dan itu pun belinya enggak, kalau kebanyakan itu dari pulau kan, kalau pulau itu mereka jualan lagi, jadi di sini beli ya nggak dikit, mereka rata-rata nominal uangnya itu sebesar 10 juta, 7 juta itu ada. Kalau dalam segi pelayanan, bagaimana sih cara toko ini menjaga kepercayaan kepada konsumennya? Ya, mungkin kalau segi pelayanannya, mungkin toko ini sama toko lain pun sama juga, karena kita kalau kita baik ke customer ataupun apa, semuanya pasti istilahnya bisa baik juga kan, atau bisa berlangganan juga gitu. Seperti contohnya kita kalau seseorang pelanggan atau customer nanya suatu barang ataupun apa, ya kita harus tanggapin dengan baik dan sopan gitu kan. Sebisa mungkin pelanggan itu nyaman di toko kita. Kalau menurut Mas sendiri lah, apa yang menjadi faktor konsumen itu bisa percaya pada toko ini? Faktor yang bisa percaya di toko ini karena kita ketetapan harga ya, ketetapan harga, konsisten sama harga, dan barangnya pun kita usahakan harga murah tapi barang berkualitas. Kita bisa saingan dengan harga-harga yang lebih mahal di luar sana. Itu yang bikin kita mempercayakan konsumen bisa datang lagi ke sini, percaya sama toko kita selama ini. Apa sih yang menyebabkan konsumen ini terminat lah belanja di minimarket ini? Yang berminat itu yang seperti saya bilang dari awal, kita karena harga juga ya kan, harga, kualitas juga. Mungkin saingan kita di serba 8.000 ya kan, tapi kita berani bersaing dengan kualitas barang seperti Lion Star, kita berani jual kayak Lava, banyak merek-merek yang kualitas tinggi tapi kita harga rendah gitu, kita jual dengan harga murah gitu. Itu yang bikin kita jadi berani. Sekianlah dari wawancara saya ya. Makasih banget atas waktunya. Ya, sama-sama, semoga bisa membantu juga.